Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Angling Anas. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 yang diberikan oleh Pak Lutfi, yaitu pentingnya pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila yaitu memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Terus pentingnya pendidikan Pancasila itu di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamatan tentang Pancasila. Adapun sejarah atau historis daripada Pancasila yaitu jangan sesekali meninggalkan sejarah. Itu kata Bung Soekarno, yang berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia, dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial atau agent of social control yang mengacu kepada nilai-nilai. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Sumber politis pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia yang diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun substruktur politik. Mungkin itu saja presentasi daripada tugas 2. Baik, lanjut presentasi pada tugas 1. Jelaskan keterkaitan mata kuliah yang Anda ambil dengan proses KKP yang sedang Anda lakukan. Keterkaitannya adalah berkurangnya karakter dalam perkembangan industri ini disebabkan oleh melemahnya ideologi moral bangsa. Hal ini diwujudkan dengan terciptanya masyarakat kosmopolitan yang membuat peran bangsa dan negara dalam pembangunan berkelanjutan menjadi berkurang, sehingga menimbulkan perpecahan nilai-nilai dasar budaya dari makna moral manusia dalam ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang di dalamnya memuat nilai Tuhan bangsa harus dapat mewarnai berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat negara haslah menjiwai setiap aspek kehidupan. Masuknya nilai Pancasila dalam hubungan kerja sangatlah penting, mengingat terlalu banyak pelanggaran nilai Pancasila dalam politik hubungan industrial di Indonesia. Wujud pelanggan ini dapat dengan mudah diketahui dari berbagai permasalahan yang timbul di permukaan, seperti adanya pengusaha yang memutuskan hubungan kerja atau bisa disebut dengan PHK dikarenakan pekerja meminta izin untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pemberian upah minimum regional atau UMR atau UMK dalam bidang
ketenaga kerjaan, nilai-nilai Pancasila sudah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan industri yang berlaku di Indonesia adalah hubungan industrial Pancasila yang merupakan hubungan antara pelaku dan proses produksi barang dan jasa, pekerja, pengusaha dan pemerintah yang didasarkan atas manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia. Hubungan industrial Pancasila juga berlari dan kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan ideologi pengembangan nasional Indonesia. Industrial Pancasila mengakui dan meyakinkan bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.